Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Salsabila. Saya dari program studi Manajemen Logistik Kampus A, Kota Bekasi, Institut Setiami. Pada video kali ini saya akan membahas mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Perkembangan dan kemajuan iptek saat ini juga tidak terlepas dari penguasaan ketiga literasi, yaitu kemampuan literasi teknologi, data, dan sumber daya manusia. Perkembangan iptek yang tidak diimbangi dengan pijakan landasan fundamental bangsa justru akan lebih banyak menyumbangkan pengaruh negatif daripada pengaruh positifnya. Penyalahgunaan iptek akan mengancam eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan senjata untuk menangkal berbagai kemungkinan negatif perkembangan iptek. Salah satunya adalah Pancasila. Kesaktian Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, pedoman hidup, dan pemersatu bagi bangsa Indonesia, tetapi juga dijadikan sebagai bintang penuntun dalam segala aspek kehidupan, termasuk pengembangan iptek. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman pokok dalam pengembangan iptek. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan iptek, memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan pesat pula. Pengembangan tersebut tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek juga bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam perkembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Hubungan antara iptek, budaya, dan agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan. Yang pertama, iptek bergantung dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap religiusitas manusia. 2. Iptek yang tidak tergantung dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikontrol nilai religiusitas manusia. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri dan tidak boleh diintervensi nilai-nilai dari luar yang akan mengganggu objektivitas ilmiah. Yang ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya hanya sebagai relasi dialog ketika diperlukan saja. Sebagian ilmuwan beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri, akan tetapi juga memerlukan faktor eksternalnya, yaitu budaya, ideologi, dan agama, untuk bertukar pikiran tetapi tidak saling mengikat. Sehingga dapat dikatakan dalam hal ini, relasi yang paling ideal antara iptek, nilai budaya, dan agama terletak pada poin pertama, walaupun belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain juga dapat memicu terjadinya konflik.
Oleh karena itu, diperlukan sikap eksklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Hal yang paling penting diperlukan adalah komunikasi yang terbuka dan egaliter. Eksistensi ilmu pengetahuan. Kelahirnya ilmu pengetahuan menandai lahirnya peradaban modern yang serba terukur. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan kecenderungan memposisikan ilmu pengetahuan secara parsial antara hakikat, proses, dan nilai guna. Hal tersebut mendasari berbagai keberhasilan dan keterbatasan ilmu pengetahuan ketika ilmu pengetahuan hanya dilihat dari ontologisnya. Maka, kemudian muncul pernyataan ilmu pengetahuan bebas nilai. Dalam rangka misi penyelamatan peradaban manusia, para ilmuwan menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pencerah untuk menyejahterakan. Potensi yang dimiliki ilmu pengetahuan, manusia dapat mengembangkan budaya diri sebagai manusia yang bermoral, bermartabat, dan berbudaya. Ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu produk khas manusia dipandang sebagai salah satu unsur dasar kebudayaan, sehingga dapat mengantarkan ke peradaban global dan membawa akibat-akibat besar terhadap eksistensi kemanusiaan. Pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai sarana kehidupan manusia, tetapi sudah tersubstansialkan menjadi bagian dari harga diri dan mitos bangsa. Dalam kedudukannya yang substansif, iptek telah menyentuh semua lini kehidupan secara ekstensif dan dapat mengubah budaya manusia secara intensif. Fenomena perubahan tersebut tercermin dalam masyarakat yang sedang mengalami masa transisi. Yang pertama, ada masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Yang kedua, masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Yang ketiga, masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mondial. Yang keempat, batas-batas sempit menjadi terbuka, eklektis, namun tetap mentoleransi adanya pluriformitas sebagaimana digerakkan oleh paham postmodernisme. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.